berikutnya adalah paragraf gitu ya. Tapi dalam kalimat ke paragraf ini mungkin kita akan bicara tentang penalaran dulu. Jadi di sini sebenarnya penalaran itu bagian dari penyusunan argumen. Jadi bagaimana kita menyusun argumen dalam tulisan ilmiah. Ya, mungkin dari teman-teman tadi udah ada yang ikut sedikit ya tentang kelas materinya itu seperti apa. Tapi intinya di sini saya ingin memberikan semacam prinsip penalaran yang mungkin tidak bisa ditanggalkan. Tapi sebenarnya ini prinsipnya sederhana artinya tidak terlalu jauh dari apa yang sudah kita pelajari misalnya dulu di tingkat SMP, SMA misalnya tentang silogisme itu akan kita singgung. Tapi di sini nanti akan kita bicarakan hal yang lebih luas lagi gitu ya. Oke, jadi di sini kita sebelum paragraf kita ke argumen dulu, menyusun argumen dalam tulisan ilmiah. Jadi ini prinsip-prinsipnya, prinsip penalaran. Oke, jadi inti tulisan ilmiah itu apa? Pertanyaannya kan itu. Inti tulisan ilmiah itu apa? Sebenarnya inti tulisan ilmiah itu gampang, argumentasi. Itu yang paling mudah. Kenapa argumentasi? Karena pasti ada pendapat. Pasti ada pendapat. Dalam tulisan ilmiah itu ada pernyataan, ada pendapat. Tapi masalahnya pernyataan atau pendapat itu harus diuji. Gitu. Pendapat atau pernyataan harus diuji. Nah, bagaimana cara menguji pendapat atau pernyataan? Dari awal misalnya ketika sebuah pernyataan itu bentuknya hipotesis kan berarti pernyataan awal ya. Pernyataan awal itu kan berarti belum melakukan penelitian tapi sudah memberikan asumsinya seperti ini. Tapi cara menguji asumsi itu ya melakukan penelitiannya. Jadi dengan begitu itu kan sebuah pernyataan atau pendapat yang kemudian diuji dengan melakukan penelitian. Jadi pengujian pertamanya dengan melakukan penelitian. Lalu ketika penelitian itu dilakukan, pasti ada supervisi. Supervisi itu pengawasan. Pengawasan dari siapa? Dari misalnya, kalau di mahasiswa S1, supervisornya berarti dosen pembimbing. Kalau di tingkat yang selanjutnya, ya supervisornya misalnya profesornya atau kepala tim penelitinya misalnya. Jadi di sini ada pembimbingan. Lalu setelah pembimbingan ada ujian skripsi misalnya. Nah itu kan pengujian lagi tuh. Karena apa? Karena yang akan dilakukan adalah menguji ini valid nggak nih, bagus nggak nih eksperimennya. Apakah ini bisa dipertanggungjawabkan? Jadi dimintain tanggung jawabnya. Jadi diuji seperti itu. Atau ketika ingin dimasukkan ke dalam jurnal ilmiah, kan ada reviewer, jadi ada pengujian juga. Jadi argumen itu pendapat, pernyataan, tapi melalui proses pengujian yang sebenarnya cukup panjang lumayan. Jadi lumayan panjang tuh. Argumentasi itu inti sebuah tulisan ilmiah, tapi itu argumentasi yang mengalami proses pengujian. Nah, agar lulus ujian itu apa yang harus dilakukan? Kalau dari segi tulisan itu dia harus mampu meyakinkan pembaca bahwa datanya valid, analisisnya valid, dan argumennya jadinya valid gitu. Jadi fungsi dari menulis argumentasi itu sebenarnya agar meyakinkan pembaca bahwa ini yang dilakukan ini bertanggung jawab nih, tanggung jawab atas semua yang telah dilakukan. Argumentasi jadi itu tujuannya meyakinkan. Kalau persuasi beda lagi. Kalau persuasi itu mengajak. Biasanya ada actionnya. Kalau persuasi, action itu kayak misalnya ayo begini, ayo begitu, mari begini, mari begitu. Itu kalau persuasi sudah ada ajakan untuk bertindak. Itu kalau persuasi seperti itu. Tapi kalau argumentasi itu baru meyakinkan aja. Gitu. Nah, jadi di sini argumentasi itu inti tulisan ilmiah. Nah, agar argumennya ini valid, kita perhatiin apa? Kalau dulu itu kalian diajarin silogisme kan. Ada yang namanya logika formal. Silogisme itu kayak misalnya deduksi itu
pola pengembangannya seperti apa, induksi itu seperti apa. Tapi kita di sini akan mengenal juga struktur argumen Tolmin. Jadi ada struktur argumen Tolmin itu yang ternyata prinsipnya itu sudah beda daripada silogisme yang sudah kita kenal. Lalu ada segitiga retorika. Nah, jadi kita akan lihat dulu nih, dan yang logika formal atau silogisme ini pasti sudah pada tahu ya, ini hanya pengingat aja. Nah, jadi yang logika formal atau silogisme itu seperti ini. Logika formal itu hubungan antar premis atau hubungan antar pernyataan, yaitu menyusun kesimpulan, menyusun satu pernyataan berdasarkan premis-premis yang sudah diketahui. Jadi misalnya ada premis mayor, semua warga negara Indonesia dilindungi hukum. Premis minornya Kristen adalah warga negara Indonesia. Kesimpulannya ya kita sarikan itu. Silogismenya itu berarti kesimpulannya apa? Kristen dilindungi hukum. Kalau ini kan deduktif ya, deduktif karena dari premis mayor lalu kemudian difokuskan ke premis minor, jadi dideduksi bahwa Kristen dilindungi hukum dari sesuatu yang umum ke yang khusus, ya, dari umum ke khusus. Nah, jadi ini logika formal silogisme itu sederhananya seperti ini. Dan logika formal ini istilahnya andalan kita. Andalan kita artinya ini memang cara sederhana untuk mendapatkan pengetahuan. Tapi kita nggak bisa mengandalkan ini terus-menerus. Kenapa? Karena ternyata struktur logika ini terbatas dan bisa muncul kesimpulan yang salah. Misalnya contohnya seperti ini. 90% WNI adalah pemeluk Islam. Keluarga Hutagalung WNI. Jadi keluarga Hutagalung 90% beragama Islam. Nah, ini kan kesimpulan salah. Walaupun ya kita nyetel dari premis-premisnya ya kayak gini setelannya gitu. Rasanya ada benernya juga, tapi kan ini kan kita sudah tahu juga bahwa ini kesimpulan yang salah. Masa 90% beragama Islam? Nah, ini gimana tuh? Ini mungkin ada ada semacam pembatasan logika formal itu seperti ini. Silogisme itu batasannya seperti ini. Atau begini, contoh kesimpulan yang salah itu ada di sini. Semua parpol tidak korup. Semua parpol tidak korup. Pak Setia adalah anggota parpol. Pak Setia tidak korup. Atau ini, semua perusahaan farmasi mendapat untung besar. Kalbe adalah perusahaan farmasi. Kalbe mendapat untung besar. Nah, tapi ini kesimpulannya salah. Kenapa salah? Karena premis satunya bermasalah. Jadi premis satu ini bermasalah. Misalnya ketika ada kata ini, semua parpol tak korup, semua perusahaan farmasi mendapat untung besar. Kita bisa pertanyakan, apakah benar semua parpol tidak korup? Atau sebaliknya, apakah benar semua parpol korup misalnya? Ada nggak parpol yang tidak korup? Ada nggak parpol yang korup? Itu kan pertanyaan pengujian, menguji statement, menguji pernyataan tersebut. Benar nggak semua perusahaan farmasi dapat untung besar? Ada nggak perusahaan farmasi yang rugi? Gitu. Nah, jadi ini harus diuji nih. Premis satunya harus diuji, harus bisa dibuktikan lebih lanjut. Nah, jadi di sini mungkin yang jadi masalah dari silogisme atau pola pikir deduksi induksi itu adalah kita itu tautologis. Tautologis itu artinya ya kita kebenarannya itu cuman muter-muter di situ aja. Kita nggak melihat keluar dari pernyataan ini. Sedangkan untuk bertanya ini benar nggak seperti ini, berarti kan harus melihat keluar pernyataan tersebut kan gitu. Jadi masalah dari silogisme adalah dia tautologis, berulang di dalam dirinya sendiri, di dalam pernyataannya sendiri. Nah, jadi ini keterbatasan dari logika formal atau silogisme. Jadi apakah masih bisa dipakai? Ya masih. Ini bentuk sederhana, makanya saya bilang ini bentuk sederhana. Yang paling mudah dipahami itu ini. Tapi ya kan harus ditunjukkan dulu batasannya seperti apa. Kenapa? Biar kita bisa memahami bahwa ternyata ada model yang lain, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat dari kelemahan ini? Jadi ternyata
tautologi ini atau pengulangan kebenaran ketika kebenarannya hanya mengacu pada isi premis-premisnya, itu ada ilusi bahwa ini pengetahuan baru. Padahal itu cuma pengulangan premis-premis sebelumnya. Jadi ya ini sekali lagi ya, ini bukan satu-satunya cara berpikir. Silogisme itu bukan satu-satunya cara berpikir. Kenapa ini penting? Karena penulisan paragraf kita itu diajarin dari dulu pakai silogisme. Ya memang mudah sih, diajarin pakai silogisme. Tapi untuk menghasilkan sebuah argumen ilmiah yang baik, mungkin perlu lebih dari silogisme. Jadi apa yang bisa ditawarkan? Bisa ditawarkan adalah model Tolmin. Jadi model Tolmin itu prinsipnya beda dari model silogisme. Yang jelas model Tolmin ini menekankan pentingnya justifikasi dalam argumen. Jadi intinya argumen yang baik itu mengandung justifikasi yang baik. Argumen yang baik mengandung justifikasi yang baik. Jadi sudah bukan silogisme deduksi induksi lagi, tapi ketika argumen itu bukan masalah penulisannya dari umum ke khusus, itu kan cuma bentuk aja ya, bentuk pengembangan. Nah, tapi ketika keilmiahannya itu didapatkan dari mana? Keilmiahannya itu didapatkan dari justifikasi. Jadi justifikasi ini yang penting. Nah, apa yang bisa kita lihat dari model Tolmin ini? Ternyata ada unsur-unsurnya. Jadi bagaimana biar kita bisa memberikan justifikasi dalam pernyataan, itu kita harus melihat bahwa ternyata argumen itu ada unsurnya. Unsur pertama, yaitu ground. Ground itu semacam dasar. Data, fakta, bukti, itu groundnya. Jadi kamu bicara berdasarkan apa? Berdasarkan kepercayaan, ya nggak masalah. Berdasarkan kepercayaan itu nggak masalah gitu. Kalau dalam ilmu agama, kan itu memang harus berdasarkan kepercayaan dulu kan. Gitu. Jadi itu keyakinan itu seperti itu. Tapi ketika dalam dalam keilmiahan, nah yang namanya data, fakta, bukti itu satu hal yang terus-menerus diuji terus-menerus. Gitu. Nah, jadi di sini ground itu perlu sebagai basis pernyataan kita. Nah, itu ada kemudian klaim. Klaim adalah pernyataan atau kesimpulan untuk meyakinkan pembaca. Dan antara ground sama klaim itu ada warren. Warren itu jembatan lah gitu. Perantara antara ground sama klaim. Misalnya seperti ini. Saya orang Inggris. Kenapa saya orang Inggris? Saya lahir di Inggris. Jadi di situ kalau cuman klaim saya orang Inggris. Nah, pertanyaan itu groundnya kenapa? Terus kenapa kalau orang Inggris? Ya bukan terus kenapa ya. Tapi kenapa kamu bisa bilang gitu? Karena saya lahir di Inggris, itu groundnya. Terus jembatannya apa? Jembatannya itu mungkin tidak usah dinyatakan secara langsung. Ini bisa tersirat ya. Jadi bisa implisit atau tersirat. Bisa juga eksplisit, tapi kebanyakan sih implisit, tersirat. Kenapa begitu? Karena orang yang lahir di Inggris secara legal akan menjadi warga negara Inggris. Itu implisitnya seperti itu, warnanya seperti itu. Jadi unsur-unsur utama model Tolmin itu yang paling penting itu ini. Satu paket klaim itu harus sama ground. Barengan. Gitu ya. Sekarang kita lihat contoh lain. Ini bukan contoh. Ini penunjang. Yang ini boleh ada, boleh enggak. Tapi ini bagian dari warren sih sebenarnya ya. Kayak misalnya ini backing. Backing itu bukti-bukti untuk memperkuat warren. Gitu. Terus kemudian ada pembatasan. Pembatasan atas klaim. Itu ada rebuttal dan qualifier. Rebuttal ini pembatasan yang bentuknya negatif gitu, pernyataan negatif, tapi kalau qualifier itu pernyataan positif misalnya.
Itu bedanya cuma seperti itu sih. Nah, contohnya apa? Kayak ketika tadi ya, saya orang Inggris, saya lahir di Inggris, dan warna itu kalau orang lahir di Inggris itu secara legal bisa menjadi warga negara Inggris gitu ya. Kayak apa ya? Kayak sepak bola tuh yang dari Bayern Munchen, Jamal Musiala tuh. Musiala itu kan sekarang jadi warga negara Jerman ya, tapi kan dia lahir di Inggris, dia bisa milih mau mau main untuk timnas Inggris, bisa main di Inggris, warga negara Inggris, apa mau jadi Jerman, dia pilih ya Jerman. Tapi dia bisa jadi warga negara Inggris karena lahir di Inggris misalnya. Kenapa itu terjadi? Karena ada backingnya. Backingnya itu apa? Ini British Nationality Act, British Nationality Act tahun 1981. Ini aturannya, undang-undangnya. Terus ada rebuttal. Rebuttalnya pembatasan klaim. Jadi kamu bisa jadi orang Inggris karena lahir di Inggris, tapi apa yang membatasi kamu? Yang membatasi kamu adalah ketika menjadi mata-mata negara lain. Ini batasannya. Jadi ini nggak berlaku ketika saya menjadi mata-mata negara lain. Jadi ini pembatasan. Itu namanya model Tolmin. Nah, lalu apa yang bisa kita aplikasikan ke dalam paragraf? Ya, aplikasinya gampang. Berarti paragraf kalian itu harus diperkuat dengan ground, gitu aja. Kan jadi dalam paragraf itu bisa ada klaim, tapi jangan cuma klaim. Jangan cuma klaim, ya harus ada hubungannya sama ground. Itu dia yang mungkin harus dinyatakan ya. Dan paragraf ilmiah itu ada di situ. Jadi ketika kamu jadi ketika kamu menyatakan sesuatu, backingannya apa? Bukan backing. Groundnya apa? Dasarnya apa? Itu yang harus diberikan dalam tulisan kita, dalam paragraf. Ya. Jadi ketika ada contoh teks seperti ini, aneka ragam minuman kopi banyak disukai kaum remaja, orang dewasa, dan orang tua. Kondisi ini menjadikan prospek bisnis minuman kopi masih cukup bagus. Karena peluang pasar yang Anda bidik sangat luas. Jadi dia bilang begini, prospek bisnis minuman kopi masih cukup bagus. Kenapa? Karena peluang pasar yang bisa Anda bidik sangat luas. Kenapa? Aneka ragam minuman kopi banyak disukai kaum remaja, orang dewasa, dan orang tua. Mungkin secara sekilas tulisan ini, oh ini ada groundnya Pak. Groundnya itu ini. Jadi ini klaimnya, ini klaim, ini ground. Ini klaim, ini ground. Peluang pasarnya luas. Kenapa? Ini ground juga nih. Banyak disukai. Ini ground juga. Loh, ingat kalau ground itu harus data bentuknya. Ini kan ada kata ini nih, banyak disukai. Nah ini bisa dipertanyakan nih. Apa maksudnya banyak disukai? Jadi ini kita bisa pertanyakan groundnya. Tahu dari mana ini banyak disukai? Ini jangan-jangan cuma klaim aja. Jangan-jangan ini cuma klaim. Nah, klaim. Ini klaim semua jangan-jangan. Jadi contoh teks yang seperti ini berarti yang kurang groundnya. Ya harus meyakinkan dong. Meyakinkan kita tahu dari mana kalau ternyata ini banyak disukai misalnya. Kita tahu dari mana ini banyak disukai? Kita tahu dari data. Untuk memperbaikinya, Anda bisa menambahkan ground agar meyakinkan. Ini bisa kita anggap waran nih, waran. Kenapa? Karena dia butuh ground kan, masih butuh ground. Aneka ragam minuman kopi banyak disukai kaum remaja, orang dewasa, orang tua. Datanya ini, di Indonesia konsumsi kopi ternyata naik di tahun 2018, naik 7%. Jadi 1,7 kg per kapita. Kalau trennya berlangsung naik terus, berarti pasarnya terbuka lebar. Kan ada jembatannya, kalau kayak gitu kan. Jadi ini harus ada dasarnya. Jadi ini klaimnya ini bisa dipertanggungjawabkan. Berarti prospek untuk bisnis kopi masih bagus karena ada kenaikan tersebut. Jadi ini klaimnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi cuma nambahin kalimat yang kayak gini aja, ini akan membuat paragrafnya jadi lebih meyakinkan. Nah, kalau ada kalimat kayak gini, ini termasuk unsur apa? Ya, kayak gini nih, bila saya membuka usaha cuci sepatu di daerah ini, saya akan untung besar. Ya, ini masih klaim. Karena kalian bisa bertanya, kenapa? Kenapa untung besar? Jadi kalau ada pertanyaan,
kenapa? Berarti dia butuh ground gitu. Dia butuh ground. Ini belum ada groundnya. Terus ini penggunaan narkoba merupakan masalah serius di Indonesia. Oleh karena itu, pengawasan dalam bea cukai menjadi hal yang sangat penting. Nah, ini jadi hal yang sangat penting. Kenapa? Gitu. Kenapa? Ya, ini klaimnya udah ada. Ini klaimnya sudah ada di sini. Pak, ini kan jawabannya ada. Kenapa pengawasan bea cukai penting? Karena pengguna narkoba merupakan masalah serius di Indonesia. Masalah seriusnya itu maksudnya apa? Jangan-jangan ini belum jadi ground. Ini belum jadi ground, ini masih jadi warrant nih. Ini masih jadi warrant. Warrantnya apa? Warrantnya ya ini, dan harus di jembatani, ujung-ujungnya harus data gitu. Kalau ini kan, kenapa ini masalah serius? Kita bisa tanya gitu. Nah, itu baru kemudian didukung oleh data. Terus kemudian ini nih, omset waralaba nasi bebek Madura, Pakandar naik 20% dibandingkan tahun sebelumnya. Di Karangwangkal ada sebuah universitas negeri. Ini dua-duanya kalimat faktual. Tapi setelah ada dua kalimat faktual ini, kita bisa tanya balik, ya terus habis itu gimana gitu. Habis dua kalimat ini berhenti, ya gimana? Mau apa? Mau jadi apa? Jadi harus dilanjutin. Kalau kalimatnya masih berhenti, belum ada kesimpulannya, belum ada kelanjutannya, berarti ini masih ground. Nah, dia perlu klaim gitu. Jadi kita bisa lihat sendiri ya, kalau tulisan yang isinya cuma ground, ya itu cuma deskriptif aja. Terus apa hubungannya? Nggak ada pengikatnya. Untuk mengikatnya kan perlu ada kesimpulannya. Harus ada klaimnya gitu. Jadi di sini klaim sama ground itu nggak bisa dipisahkan. Klaim sama ground nggak bisa dipisahkan. Nah, karena itu kalau kalian nanti nulis, ya kalian perhatikanlah dua hal ini. Klaimnya apa? Ada groundnya nggak? Ada datanya nggak? Klaimnya apa? Ada datanya nggak? Klaimnya apa? Ada datanya nggak? Itu untuk tulisan ilmiah agar lebih meyakinkan. Kalau tulisan model lain kayak misalnya sastra misalnya, ya mungkin bentuknya modelnya beda ya. Dan, argumennya ada juga tapi mungkin dipaparkan dalam bentuk beda, atau mungkin dia modelnya jadi beda lagi. Tapi untuk tulisan ilmiah saya pikir masalah ground sama klaim ini, ya ini prinsip yang bisa kita pegang. Artinya ketika kita ingin meyakinkan bahwa ini ada tanggung jawabnya nih nulisnya. Tanggung jawab tuh berarti dia pengujiannya layak gitu ya. Ini ada tanggung jawab nih tulisannya. Nah, itu bisa kita katakan ilmiah mungkin. Nah, jadi kelebihannya ini adalah si pemberi argumen dituntut memberikan justifikasi berupa data, fakta, bukti dalam hal ground atau backing. Jadi justifikasi ini yang membuatnya ilmiah. Nah, dari justifikasi nanti bisa jadi ada pengetahuan baru. Jadi intinya ini, klaim itu dengan data diperkuat, klaim dengan data. Mungkin itu yang bisa kita lihat mengenai isi argumen itu harus seperti ini. Jadi isinya klaim sama ground, klaim sama ground, klaim sama ground. Di situ aja terus, gitu ya. Nah, tapi dalam menyampaikan argumen, apa yang bisa kita lihat? Nah, ternyata yang namanya struktur argumen itu nggak cuma isi. Nah, ini struktur argumen kan tadi kita logika formal, silogisme. Ya kita bisa bilang silogisme itu pengembangannya. Struktur argumen Tolmin itu isinya. Nah, kulitnya itu berarti lingkungan argumennya, lingkup eksternal argumen itu ini segitiga retorika. Jadi segitiga retorika adalah lingkup eksternal argumen. Argumen itu jangan salah, nggak cuma isinya aja, tapi juga harus diperhatikan bungkusnya atau eksternalnya, lingkungannya. Kenapa begitu? Karena
ini penting untuk meyakinkan. Sekali lagi ya, retorika itu adalah meyakinkan argumen. Agar pembaca kita itu yakin bahwa oh ya yang disampaikan oke. Nah, ada 3 hal di sini. Jadi ada logos, ada pathos, dan ada ethos. Apa itu logos, pathos, ethos? Logos menyangkut masalah konsistensi argumen. Jadi kalau 1 jam yang lalu bilang A, sekarang bilang A, 1 jam kemudian bilang A, besok bilang A, dan besok-besoknya lagi bilang A. Itu konsisten. Argumen harus seperti itu. Pak, tapi kalau begitu berarti menutup kemungkinan adanya pengetahuan baru dong, karena bilang sama terus dari waktu ke waktu. Bukan begitu. Logos itu menyangkut masalah konsistensi argumen. Kalaupun ada deviasi itu artinya perubahan argumen, ya dia harus bisa dijelaskan. Jadi konsistensi argumen adalah ya bagaimana agar kita itu meyakinkan pembaca bahwa ya kita memang ngomongin ini terus setiap waktu. Nah, itu logos itu seperti itu. Kemudian kalau ethos itu menyangkut kredibilitas. Jadi kalau misalnya saya sebagai seorang ulama, saya bilang gini, ulama agama Islam misalnya, bilang gini, jangan mencuri, itu langsung dipercaya pasti sama banyak orang. Tapi kalau misalnya saya maling, saya bilang jangan mencuri, wah pasti orang bilang, wah ini kok maling teriak maling gitu. Dia maling tapi bilang jangan mencuri. Ini ada kontradiksi dari apa yang dibicarakan, isi informasi atau pembicaraannya dengan siapa yang bicara. Jadi ini kredibilitas penulis argumen. Nah, ethos itu berkaitan seperti itu. Jadi ya memang yang namanya kredibilitas siapa yang bicara itu penting untuk meyakinkan, penting. Tapi jangan salah ya, maksudnya kadang-kadang kita nggak sadar bahwa ya jangan mencuri, ya memang benar jangan mencuri. Mau yang bilang ulama, maling, raja atau rakyat, atau polisi, atau tentara, atau guru, atau anak kecil misalnya, ya tetap aja itu satu kebenaran juga kan, jangan mencuri itu sebenarnya. Tapi ya tetap kita nggak bisa lepas dari ini yang ngomong siapa. Kebudayaan kita itu seperti itu. Kemudian pathos, menyangkut aspek emosional argumen. Jadi ketika sesuatu disampaikan dengan kode-kode yang kita ketahui, nah kode itu kadang nyangkut dengan masalah pengalaman emosional. Misalnya seperti ketika saya bilang, jangan mencuri, saya ketik biasa aja misalnya. Saya ketik jangan mencuri. Tapi kalau saya ketik pakai huruf besar semua, huruf kapital semua, nah itu tuh. Jangan mencuri, pakai huruf kapital semua. Itu kan seakan-akan kode tulisan itu yang kita pahami adalah itu seperti berteriak gitu ya. Kalau berteriak berarti ada aspek emosionalnya, sedang ngamuk, sedang marah. Nah, tapi itu bakal mempengaruhi pesan yang kita sampaikan. Malah mungkin orang ini kok bilangnya marah-marah ya gitu, menangkapnya seperti itu misalnya. Nah tapi itu pathos menyangkut aspek emosional argumen. Jadi ini retorika itu artinya cara menyampaikan sesuatu agar bisa ini gimana sih agar bisa baik gitu menyampaikan sesuatu. Kalau dalam keilmiahan itu misalnya sidang skripsi itu kan pasti ada kode-kode budayanya tuh, kayak misalnya presentasi gimana caranya, kemudian pakaiannya itu seperti apa, kemudian bagaimana tutur katanya, gesturnya bagaimana. Nah, itu bagian dari retorika sebenarnya yang kita pelajari. Tapi sekali lagi ya, dalam menyampaikan argumen ternyata itu penting, karena itu dilihat dan dinilai juga oleh lawan kita, baik itu lawan bicara atau lawan dalam beraksara, pembaca kita gitu ya. Nah, tapi kira-kira seperti itu. Jadi ketika bicara tentang argumen, ternyata ada silogisme yang merupakan pola pengembangannya. Kemudian ada juga masalah isi. Bagaimana membuat argumen ini valid, terjustifikasi, dan bertanggung jawab. Ternyata kita bisa pakai model Tolmin yang menekankan adanya justifikasi dengan ground. Klaim dengan ground tak bisa dipisahkan.
Lalu ada retorika, segitiga retorika. Kalau segitiga retorika itu adalah unsur-unsur eksternal apa saja yang ikut serta dalam argumen. Ternyata konsistensi, kemudian aspek emosional, dan kredibilitas. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk penutup mungkin saya akan memberikan beberapa tips dalam menyusun argumen. Pertama, ajukan bukti-bukti yang cukup agar klaim Anda bisa dipercaya. Jadi jangan menyusun kesimpulan, jangan berdasarkan data yang sedikit gitu ya. Nah, kenapa ini penting sebagai tips? Karena ini menentukan struktur paragraf kita. Pertanyaan yang paling mendasar, paragraf itu satu paragraf berapa kalimat susunannya. Nah, kalau cuma satu kalimat kan nggak mungkin, karena pasti ada claim sama ground. Ya minimal satu-satu, klaimnya satu kalimat, groundnya satu kalimat. Tapi buat saya itu juga kurang cukup. Kalau mau lebih kuat itu empat kalimat. Itu standar kalau buat saya. Apakah boleh kurang? Boleh. Apakah boleh lebih? Boleh juga. Nggak masalah mau kurang atau lebih, tapi patokannya itu 4. Jadikan 4 sebagai standar. Kalau buat saya itu seperti itu. Kenapa? Karena agar saya bisa memberikan ground-nya itu lebih banyak, lebih kuat lagi. Jadi ajukan bukti-bukti yang cukup agar klaimnya bisa dipercaya. Kemudian kuasai topik dan bidang pilihan Anda. Kenapa? Karena ini ujung-ujungnya kredibilitas. Kuasai topik Anda. Jadi kalau misalnya kalian mau bikin skripsi dengan topik tertentu, ya kuasai topiknya. Kuasai topiknya. Jadi caranya gimana? Caranya dengan literatur review. Literatur review itu atau kajian pustaka. Kenapa? Ya biar kamu bisa punya suara. Kamu ngomong ini udah diisi apa aja gitu. Kredibilitas jadinya. Ini sama kayak kamu ngomongin obat, tapi kamu bukan orang kedokteran, kamu bukan orang farmasi. Nah, itu kan kredibilitasnya dipertanyakan lah. Kamu siapa gitu? Kenapa ngomongin obat misalnya? Obat yang manjur ya. Mungkin kalau misalnya obat warung ya sudah lah, itu pengetahuan umum ya. Tapi kalau misalnya yang hal-hal yang lebih kompleks gitu ya, nah itu kita harus lihat kredibilitas juga. Kemudian jangan menyederhanakan argumen ke dalam oposisi biner, seperti baik buruk ya atau tidak, harus atau jangan. Cari kemungkinan ketiga atau wilayah abu-abu, karena biasanya disitulah pengetahuan didapatkan. Kemudian jangan menyerang pribadi lawan berargumen. Jadi jangan menyerang pribadi. Balas tulisan dengan tulisan. Jadi tulisan dengan tulisan. Jangan tulisan dibalas dengan pukulan. Lawan argumen dengan argumen. Jangan argumen dengan pukulan. Oh, nggak bisa terima argumen panas terus memaki-maki, memukul. Nah, itu tidak. Argumen dibalas dengan argumen. Lawan bicara itu dihormati. Dan analogi itu harus berupa apple-to-apple comparison. Tapi ya kira-kira seperti itu mungkin. Ada pertanyaan? Ya intinya argumen memang kita melihatnya seperti itu, ada isinya. Mungkin kalau untuk masalah keilmiahan, menyusun argumen yang tepat itu ya kita lihat argumen ini ada ground-nya atau tidak. Oke, mungkin kalau tidak ada pertanyaan, saya bisa akhiri kuliah ini ya. Saya pikir saya bisa melakukan presensi. Nanti saya akan bagikan laman saya, Teraversanya, jadi kalian bisa isi sendiri. Setelah mengisi, kalian bisa lanjutkan kegiatan yang lain. Namun saya tutup dulu presentasi dan juga materi hari ini. Insya Allah, kan depan kita akan